Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, dan alhamdulillah kesempatan waktu ini kita gunakan untuk membaca buku bersama, buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan buku ini Masya Allah, menurut saya pribadi buku yang sangat enak dibaca, dipahami, ya. Tapi kalau kita baca sendiri, biasanya di rumah baru satu halaman udah terserang penyakit ngantuk. Apalagi plus ini bahasanya gimana sih Ustaz gitu. Yang disalahin bukunya. Bahasanya gimana? Ya, Masya Allah, ini buku sebenarnya buku yang dikatakan oleh beberapa ulama seharusnya thalabul ilmi membaca buku ini, karena buku ini itu menjadi penguat jiwa. Betapa banyak orang sekarang yang lemah jiwanya, dan mereka anggap kelemahan jiwa hanya sekedar dikarenakan kelemahan psikologis. Padahal psikologis lemah karena cara berpikir yang lemah. Cara berpikir yang lemah karena informasi yang masuk kepada akal itu tidak benar. Jadi ada hubungannya kuatnya jiwa dengan cara berpikir yang benar. Ketika orang cara berpikirnya salah, maka dia akan takut dan juga akan lemah dalam jiwanya. Contoh, saya mau contohkan seperti ini. Ketika saya contohkan ini, kita lihat adalah bunga. Ya, ketika kita melihat ini bunga, kita akan menyenanginya. Tapi ketika saya letakkan di sini, saya katakan ini adalah bukan bunga, ini adalah api. Lalu terus saya katakan ini adalah api, sampai ke ibu-ibu yang melihat bahwasan itu api. Nyamankah ibu duduk di depan atau duduk di tempat ini yang ada apinya? Tidak. Begitupun kehidupan sebenarnya. Kehidupan itu, contoh saya mau contohkan tentang yang sering orang bicarakan, kemiskinan. Kemiskinan itu menakutkan atau tidak, menyeramkan atau tidak, tergantung cara kita berpikir. Memang kita butuh dunia, tapi bagaimana cara kita memandangnya sehingga kita tidak ketakutan, tidak cemas, tidak bimbang, tidak risau, yang akhirnya melemahkan jiwa. Nah, ternyata itu semua sebenarnya dijawab di dalam ilmu agama. Ilmu agama menjawab itu semua, termasuk buku ini. Maka dikatakan da'wat dawa. Buku ini adalah obat dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit lemahnya jiwa, termasuk penyakit bermaksiat. Bisa jadi kelemahan jiwa, kegelisahan, kerisauan, kecemasan, takut, bimbang, bahkan seolah-olah gak yakin akan datang pertolongan Allah. Itu bisa jadi sebabnya adalah dosa dan maksiat. Ketika dia dosa dan maksiat, dia berusaha meyakinkan dirinya, gak datang keyakinan dan kepercayaan itu, karena ternyata ada maksiat yang menghalangi hatinya. Hari ini kita akan membahas ma'asi sababul hawan wadzil wasighar. Maksiat menyebabkan orang itu rendah.
kecil dan hina. Maksiat akan menyebabkan orang itu hina dan rendah. Di buku terjemahan halaman berapa? 190. Di buku bahasa Arab 127. Maksiat itu sebab daripada kerendahan, kehinaan, dan kekerdilan. Ini terjemahan saya. Bukan berarti dia menjadi kecil fisiknya, tapi menjadi kerdil jiwanya. Bukan menjadi hina karena dia jadi tiba-tiba hancur karena kemiskinan, bukan. Mungkin ekonomi tetap berjalan, tapi hina di mata manusia, hina di mata Allah, rendah. Wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha min saflah ba'da an kana muhayyi'an li an yakuna min ilyati. Di antara hukuman maksiat adalah maksiat tersebut menjadikan pelakunya rendah, yang tadinya dia di atas kenyamanan dan ketinggian dan kehormatan. Tadinya dihargai orang, tadinya dihormati orang, tadinya dimuliakan orang. Begitu orang tahu aibnya, dosa dia, rendah dia. Banyak nggak yang begini? Banyak. Ketika dia belum melakukan sebuah perbuatan yang hina, orang menghargai, menghormati dia, memuliakan dia, bahkan mengagumi dia. Dia dalam posisi yang mulia. Tapi begitu orang tahu tentang dosa dia, maksiat dia, saat itu orang tidak akan melihat dia. Allahu Akbar. Ya. Fa innallaha khalaqa khalqa qismain. Karena Allah ciptakan makhluknya ada dua bentuk, dua jenis. Yang pertama ilyah wasiflah. Yang pertama tinggi, mulia. Yang kedua rendah, bawah. Wa ja'ala iliyin mustaqirri li'ilyah. Maka orang-orang yang mulia dan tinggi, tinggi akhlaknya, tinggi perangainya, maka letaknya pun di tempat surga yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum. Tahu enggak kamu illiyun, ketinggian itu kata Allah, kitabum markum. Asfalus safilin, kerendahan yang paling rendah itu ada pada orang yang rendah. Kan dikatakan wa ma adraka ma, tentang asfalus safilin, ayatnya bagaimana? Di dalam Al-Qur'an surat juz Amma itu. Asfalus safilin, mereka serendah-rendahnya kata Allah. Di mana direndahkan oleh Allah? Betul, neraka itu tempat yang paling rendah. Innal munafiqina fi darki asfali minanar, asfal. Jadi kalau bahasa Arab, asfal itu artinya yang terendah, yang diinjak paling bawah. Maka neraka bagi orang munafik di mana? Di asfal, yang paling bawah. Orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa itu akan direndahkan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi cukup bagi orang yang menghargai dirinya dan menjaga kehormatannya, tidak mau berlakukan maksiat karena tidak ingin direndahkan. Malu, kerendahan itu malu. Dilihatin orang rendah, diperhatikan orang rendah. Bukan karena orang ingin menghinakan kita, bukan. Karena dia sendiri yang telah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menilai dirinya dia rendah. Ya. Wa ja'ala na'am wa ja'ala li ta'ati alayin fi dunya wal akhirah wa al ma'siyah asfalin fi dunya wal akhirah. Allah jadikan orang yang taat itu mulia dunia dan akhirat. Coba saja orang yang akhlaknya baik, perkataannya baik, perangainya baik, gak suka iseng sama orang, gak suka ganggu orang, ibadahnya baik. Di dunia orang juga menghormati dia. Di akhirat Allah letakkan di tempat yang paling tinggi. Coba orang yang dia perangainya jelek, angkuh, sombong, merendahkan orang lain, berbuat maksiat,
terang-terangan maksiat. Ya mungkin orang say hello sama dia, tapi di dalam hati orang lain akan menilai dia buruk, bukan karena orang merendahkan, tapi karena dia yang memperkenalkan dirinya sendiri dengan keburukan. Jadi kalau orang sekarang banyak berbicara tentang apa istilahnya sekarang, bagaimana personal branding, bagaimana jiwamu, engkau nge-brand dirimu bagaimana. Sebenarnya akhlak baik itu adalah personal branding. Akhlak jelek itu adalah merendahkan dirimu. Kau mau bagaimanapun berbicara, kau mau bagaimanapun menggunakan titel pendidikan yang panjang, tapi kau pembuat maksiat, engkau akan rendah di mata manusia. Walaupun mungkin tidak sehebat, tidak sebesar, tidak seluas dan sekaya orang-orang hebat, tapi dia akhlaknya baik, membantu orang, memudahkan orang, tidak suka ganggu orang, dan orang tidak merasa terusik dengan diri dia, orang akan mencintainya, orang akan menghargainya. Kama ja'ala ahlut ta'ah akramu khalqi alaih. Sebagaimana Allah jadikan makhluk yang taat, makhluk yang paling Allah muliakan. Wa ahlul ma'siyah ahwan khalqi alaih. Dan pelaku maksiat orang yang paling Allah hinakan. Wa ja'ala izza lihaula. Maka kemuliaan dan kehormatan Allah jadikan pada pelaku ketaatan, wadzil wasighar lihaula, kerendahan dan kehinaan bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bu'ithtu bis-saif, aku diutus dengan pedang di antara datangnya kiamat. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan aku dijadikan rizkiku di bawah panah anak panahku. Maksudnya dengan perang Rasul dapat rizki. Wa ajilat dhil wasighar, dijadikan hina dan rendah bagi mereka yang menyelisih perintahku. Betul ini. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah pasti akan rendah, hina. Pasti akan terkucilkan. Pasti akan menjadi orang yang tidak dihargai. Kan sering saya contohkan. Bagaimana contohnya? Banyak sekali buktinya. Ya. Salah satunya yang sering saya contohkan apa? Ada nggak orang yang mau ngasih nama anaknya Firaun? Nggak ada kan? Padahal orang paling kaya loh. Kekayaannya sampai hari ini terbukti. Dia punya piramid, punya emas. Tapi ada nggak yang mau ngasih anaknya Firaun? Nggak ada, Ustaz. Lu paling kaya itu. Bahkan orang kaya sekarang kalah sama dia kayanya. Sampai kekayaannya sampai hari ini digali terus kelihatan. Bahkan menterinya saja. Menterinya itu Qarun. Qarun sudah paling kaya, padahal menterinya siapa? Firaun. Ada nggak yang mau ngasih anak Firaun? Nggak ada. Coba Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Pengembala kambing, anak yatim. Dia punya penyakit, kulitnya belang-belang, lalu Allah sembuhkan. Tapi nama dia di surga, nama dia di langit dikenal. Dia belum lahir, Rasulullah udah bilang nanti akan ada orang Uwais Al-Qarni, doanya mustajab. Dunianya nggak punya. Tapi orang banyak ngasih nama anaknya ke Uwais. Karena mulia, karena kehormatan. Jadi kemuliaan itu karena kita taat sama Allah. Kemuliaan itu karena kita berbuat baik lillah. Jadi nggak perlu orang yang berbuat baik lillah itu nggak perlu cari kehormatan. Allah akan jadikan manusia hormat kepada dia karena kewibawaannya. Tapi kalau orang yang maksiat kepada Allah, nasallallahu salam wal afiyah, walaupun dia menjaga kehormatannya, seolah-olah jalan dengan cara yang paling berwibawa, dikawal dengan orang-orang yang berwibawa, tapi orang tahu, ini mah tukang dosa, tetap hina di mata manusia. Itu hukum yang Allah berikan kepada pelaku maksiat di dunia dan di akhirat. Ya, coba saja. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah lindungi kita. Tadinya kita belum tahu, oh dia bergaul sama kita, baik dia. Maaf, ya cuma contoh saja ibu. Baik dia, tutur katanya lembut dia. Kadang-kadang suka kasih kita hadiah kue dia. Masya Allah, baik. Tapi ternyata suatu hari kita tahu dia punya suami 2.
Hah? Nggak ada kan? Ya nggak ada orang kayak akhirnya jatuh nggak kehormatan dia. Lu ngomongnya lembut Ustaz. Wah lo lembut. Jadi jadi nggak enak ngobrol sama dia nih. Maka yang kita inginkan adalah orang yang taat akan Allah jadikan di hati manusia dia dihargai. Orang yang maksiat akan Allah jadikan di hati manusia dia dihina. Orang nggak suka sama dia. Oh kalau enggak kok teman-temanku tetap ngobrol sama aku, tetap nongkrong sama aku. Itu secara fisikis, tapi secara batin mereka belum tentu menghargai kamu. Belum tentu menghargai kamu. Ketaatan mengantarkan kepada kemuliaan. Maka Rasulullah mengatakan wa ju'ila dzul wasighar ala man khalafa amri. Dijadikan rendah dan hina bagi mereka yang menyelisihi perintahku. Wa kallama amal abdu ma'siyah nazala ila asfali darajah. Setiap kali seorang hamba melakukan maksiat, dia turun dengan derajat sesuai kemaksiatannya. Wala yazalu fin nuzul, dan terus turun hatta yakuna fi asfalin, sampai kepada yang terendah. Jadi turunnya juga bertingkat-tingkat tergantung maksiat yang dia lakukan. Semakin maksiatnya dosa besar, semakin rendah di sisi Allah. Ya. Oke, wa kullama amala ta'a irtafa' darajah. Setiap kali dia beramal baik, dia naik derajat setahap demi setahap. Wala yazalu fi irtifa' hatta yakuna minal a'lain, dan dia akan terus naik sampai dia tempat yang paling tinggi. Wa qad yastami'u li 'abdi fi ayyami hayati su'ud min wajhin nuzul min wajh. Tapi kadang, ya ini poin penting, tapi kadang berkumpul pada seorang hamba hari-hari kehidupannya, dia naik dari satu sisi tapi juga turun dari satu sisi. Ya, naik turun, kadang naik kadang turun, itu fluktuatif iman, manusia begitu. Asal jangan terus turun kayak perosotan. Nggak benar kalau terus turun kayak perosotan. Ustaz saya lagi futur, lalu gimana? Ya udah, begitu lagi futur sholatnya libur, apalagi yang diliburin, semua diliburin, padahal tidak sedang haid. Kita bilang itu yang kayak begitu nggak boleh. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, yajtami'u li 'abdi fi ayyami hayati su'ud min wujuh wa nuzul min wujuh. Terkadang di seorang hamba bisa saja terjadi terkumpul dalam dirinya, kadang dia naik beberapa hari, beberapa waktu, dan waktu tertentu dia turun. Ayyuhuma kana aglab, tinggal mana yang lebih sering. Kana min ahli, kalau yang lebih sering maka dia itulah yang dia dapatkan. Artinya naiknya 1 derajat, turunnya 3 derajat, terus kayak begitu, berarti lebih sering turun, dia akan lebih ke bawah. Kalau naiknya 3 derajat, turunnya 1 derajat, berarti dia lebih ke tinggi. Falaisa man sa'ada mi'ah darajah nuzul darajah wahidah kaman kana bil aks. Tidaklah sama orang yang naik 100 derajat kemudian turun 1 derajat berbanding dengan orang yang turunnya 100 derajat naiknya cuma 1 derajat. Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan kepada kita di sini, betul manusia itu yang mulia yang tinggi, tapi dia juga mengajarkan kepada kita bahwasannya terkadang kita ada turun dan futurnya. Berarti kefuturan dan kemalasan itu dialami juga oleh para ulama. Maka kita juga jangan cepat putus asa kalau lagi futur. Kayaknya saya nggak bisa jadi orang baik, Ustadz. Kenapa? Jiwa saya pengennya futur terus. Enggak, semua orang kayak begitu sebenarnya. Sama kita. Cuman ada yang tenang-tenang aja bawa dirinya, ada yang kebawa lebih jauh. Apa buktinya? Imam Ibnu Qayyim mengatakan kadang-kadang orang turun. Cuman mana yang lebih mendominasi, yang lebih seringnya yang mana? Turunnya atau naiknya? Kalau turunnya lebih banyak istighfar kepada Allah. Kalau naiknya lebih banyak, sesekali turun, ya masih manusiawi. Namanya naik butuh tenaga. Mungkin sesekali dia berhenti, lalu dia naik lagi ke atas.
Walakin yu'radu hahuna linnufus ghalat azim wa huwa anna al-'abdi qad yanzilu nuzulan ba'idan. Akan tetapi di sini ada ya'ridu. Kadang-kadang datang pada jiwa kesalahan yang sangat besar. Apa itu? Qad yanzilu nuzul ba'idan ab'ad min bainal masyriq maghrib. Dia bisa-bisa jadi turun sejauh-jauhnya, jauhnya seperti timur dan barat. Jadi kalau turunnya sesekali masih dikasih dispensasi. Tapi kalau turunnya terlalu jauh, nah ini nggak benar, nggak boleh. Saya nggak tahu ya, futurnya perempuan ibu-ibu itu gimana sih, saya nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu. Kalau ya umumnya orang gimana ya, Ustaz? Ya saya lihat biasanya futurnya ibu-ibu nonton drakor paling lagi futurnya ya. Saya nggak tahu kalau lebih daripada itu gitu. Ya kan? Bagi saya mah drakor nggak futur, Ustaz, hiburan. Subhanallah. Menurut saya nggak baik. Karena di situ ada cerita bohong, ada cinta-cinta yang nggak benar. Ya kan hiburan aja, Ustaz. Ya betul hiburan, tetapi itu ada kemaksiatan. Ya, maaf bagi coba kalau seandainya ibu-ibu tahu saya sering nonton drakor, jatuh nggak harga diri saya pada ibu-ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untung saya nggak pernah nonton begituan, kan begitu? Maksudnya saya akan jatuh kehormatan ketika kemaksiatan itu ada. Lah, apakah ketika buat saya nggak pantas, apakah menjadi pantas buat Anda? Pertanyaannya begitu. Kalau bilang, iya buat saya pantas, buat Ustaz nggak pantas. Kenapa? Sementara kita sama-sama makhluk Allah. Di depan Allah kita semua sama. Akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling takwa. Ustaz guru. Iya. Muridnya, Oke, betul. Ustadz guru nggak pantas. Nggak pantaslah lebih kadar. Tapi bukan berarti bagi yang bukan guru pantas. Nggak pantas juga. Menurut saya begitu. Karena ada kemaksiatan di dalamnya. Contoh. Ya, contoh nih Bu ya. Nggak apa-apa kan ya? Kan kita belajar buat dicontohkan nih sebenarnya. Contoh ya. Maaf ini. Kajian siangnya kajian Masya Allah tentang hati. Malamnya kita ikut nonton konser, joget bareng. Konsernya Allahu Akbar. Enggak lah, udah begitu udah deh, udah yang begitu tinggalin, udah bukan waktunya lagi Mbak Gina ya. Bukan ya. Enggak. Bukan Mbak Gina maksudnya semuanya. Tapi Mbak Gina enggak insyaallah. Kalau Mbak Gina Masya Allah, tabarakallah dia, Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Saya khawatir saya dosa tadi ngomong begini begitu. Intinya semua kita sama. Ada kelemahan, ada kekuatan, ada naik, ada turun, semua kita sama. Tapi berusahalah melakukan yang terbaik dalam amal kita. Berusahalah melakukan yang terbaik dalam amal kita. Jangan membiasakan, menormalisasi kemaksiatan. Itu yang bahaya. Mana yang lebih baik ya? Saya mau contohkan dua. Satu yang nonton drakor sambil merasa bersalah, dengan satu nonton drakor merasa biasa dan normal. Kalau yang merasa bersalah, itu insya Allah dia akan berusaha menghentikannya. Tapi kalau dia merasa biasa, ketika Ustadz ngomong aja, Ustadz kelebihan biasa Ustadz, karena dia sudah biasa normal gitu. Normal, hiburan. Oke. Ya, maka itu kacamata pandangan kita normal atau tidak, kembali ke apa? Ini menjadi pertanyaan juga. Boleh dan tidak, normal atau tidak, pantas atau tidak, kembali kemana nih kacamatanya? Kalau kacamatanya kembali kepada ketakwaan, keriduan Allah, ini kacamata yang betul-betul harus kita gunakan. Akramakum indallahi atqakum. Fa'ay su'udin yuwazi hadan nazlah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, fala yafi su'uda alfan daraja bihadan nuzul wahid. Naam, ada orang yang turun dengan turun yang sangat jauh, seperti jauhnya timur dan barat, seperti jauhnya langit dan bumi. Fala yafi su'uduhu alf
darajah bihadan nuzul wahid. Dan juga ada orang yang tidak mengapa kalau naiknya 100 derajat, turunnya 1 derajat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ad bainal masyriq wal maghrib. Perhatikan, bisa jadi seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang dia ucapkan mayul kilaha balan, dia nggak mikir, dianggap ringan, dianggap normal, dianggapnya biasa. Padahal kata Rasulullah, yahwi biha finnar, dia dicampakkan ke neraka sejauh timur dan barat. Padahal cuman ucapan loh, cuman sekedar ucapan yang dia anggap biasa. Padahal ucapan itu jatuh kalau dia masuk ke neraka, ab'ad bainal masyriq wal maghrib, jauh daripada timur dan barat. Ini banyak nih kalau ucapan. Ya, suatu hari Aisyah pernah bilang dengan istri Rasulullah yang lain, istri Rasulullah SAW yang lain, dikatakan Aisyah bahwasannya dia itu pendek. Karena kan Aisyah agak tinggi badannya, Aisyah lebih muda, Aisyah fisiknya lebih putih, begitu kan? Sebenarnya istri yang ini nih, yang dikatakan pendek oleh Aisyah, sebenarnya dia juga cantik. Bahkan kecantikannya menyaingi Aisyah. Ya, tapi karena ada rasa cemburu tadi, dia carilah kelebihan dirinya dan dia lihat ada kekurangan dari yang lain sampai dia bilang dia pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kalau seandainya ucapanmu ini diletakkan di samudra, maka akan kotorlah semua samudra dengan ucapan ini. Samudra loh, Bu. Ada 7 samudra, dengan satu ucapan saja bisa mengotori itu semua. Padahal cuman bilang dia pendek. Bagaimana lagi kalau nambah. Allahu Akbar. Mayul kilaha balan. Tapi kata Aisyah, semenjak itu Aisyah nggak pernah ngomong lagi. Jadi Rasulullah SAW, Aisyah, ini kita kembali kepada Aisyah ya, tanpa mengurangi kemuliaan, kehormatan. Aisyah itu tentu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Tapi tentu kita juga bilang tadi, akan terkumpul dalam diri seseorang, mungkin suatu hari jatuh tapi akan naik. Aisyah tentu banyak naiknya. Tapi kita lihat, Aisyah itu anak muda, perempuan muda, dan satu-satunya perempuan yang belum pernah menikah kecuali dengan Rasulullah. Kalau yang lain sudah pernah menikah. Maka ketika diceritakan tentang Khadijah pun dia sebutkan Khadijah itu tua karena dia juga sedang cemburu. Apa kata Rasulullah SAW ketika disebutkan Khadijah tua? Disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah yang Aisyah nggak punya. Kata Aisyah, semenjak itu aku nggak mau ngomong lagi tentang Khadijah, katanya. Dia ngasih aku anak, dia pertama kali bela aku, dia pertama masuk Islam, dia kasih aku harta. Disebutkan semua kebaikan Khadijah yang Aisyah seketika itu nggak punya. Maka kata Aisyah, semenjak itu aku nggak mau ngomong. Intinya bahwasannya mungkin kita ada lisan yang salah, tapi lebih baik seorang mukmin amsik alaika lisanak, jaga lisan kita. Nah, ini kebanyakan jatuhnya perempuan di lisan. Di lisan, merendahkan, menggibahi, menghina, menjatuhkan kehormatan, nggak boleh. Menjatuhkan kehormatan itu gimana sih? Beraneka ragam, segala bentuk menjatuhkan kehormatan, harga diri orang lain dengan lisan, gaib atau hadir, gibah atau tidak, itu nggak boleh. Menjatuhkan kehormatannya di depan muka namanya itu menghina, dosa. Wailul likulli humazatil lumazah. Menjatuhkan kehormatannya orang yang nggak dengar namanya gibah, seperti makan bangkai saudara, makan bangkai saudara sendiri. Jadi jangan sampai, Ustadz saya nggak mau gibah, saya ngomongnya depan dia langsung, itu bisa jadi namanya mencela, buhtan atau berbuat bohong seperti itu. Fa'ay su'ud biwazin hadin nizrah. Kalau sudah jatuh seperti ini, dimasukkan neraka sejauh masyrik dan maghrib, timur dan barat, mau naik yang bagaimana lagi?
Wa nuzul amrun lazim lil insan. Perhatikan nih, Allah. Ya, dapat dalam bahasa Indonesianya dapat. Setelah dia menyebutkan hadis tadi, seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia ucapkan tanpa dia sadar, dengan kalimat itu dicampakkan ke neraka di antara timur dan barat. Dapat hadisnya? Dapat kan? Ada situ hadisnya? Karena saya ingin memberikan nih stabilo yang mesti ini. Bagaimana dia mau naik kalau turunnya seperti ini? Oke, turunnya jatuh sampai timur dan barat. Tapi kata dia, wan nuzulu amrun lazim lil insan. Tapi turun itu perkara yang lazim. Ada kan? Berarti kalau turun sesekali itu lazim sudah. Ulama juga ngerasain itu. Jangan dikira Ustadz, kayaknya Ustadz istiqomah terus, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan. Apakah hatinya Ustadz nggak bolak-balik? Sama, bolak-balik. Namanya juga manusia, kalau lagi bolak-balik gimana? Ya doa sama Allah, mau gimana lagi? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Jangankan kita, Nabi saja berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami. Bolak-baliknya hati itu nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang laki, nggak pandang cewek, nggak pandang berilmu, nggak pandang rendah. Bolak-baliknya sama. Cuman berbolak-balik dalam masalah apa itu yang berbeda. Dipahami maksudnya? Ada yang berbolak-balik cuman karena masalah ekonomi, tapi ada orang enggak. Bukan ke situ. Dalam masalah agama yang tadi udah yakin, begitu tiba-tiba dia nggak yakin. Yang tadinya dia ulama besar, tiba-tiba dia berbalik badan. Berbolak-balik nggak namanya? Cuman kadarnya beda. Kalau ada orang yang berbolak-balik kadarnya sholat, kadang mau sholat, kadang enggak. Tapi kalau ulama terkadang kebolak-baliknya apa? Masalah agama. Semakin tinggi agamanya, semakin tinggi ilmunya, kalau nggak dibarengin ketakwaan akan lahir menggampang-gampangkan agama. Iya. Allah kan maha pemaaf lagi maha penyayang. Ya kan? Kalau membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, dosa ya bagaikan buih di lautan akan diampuni. Ya udah, bikin dosa habis itu subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Subhat kan? Subhat akhirnya. Bergampang-gampangan dengan dosa, tapi berdalih. Ya, ini semua orang, kata Imam Ibnu Qayyim, wa nuzulu amrun lazim lil insan. Tapi yang penting ketika nuzul itu turun, ya. Kalau nuzul zikri itu maksudnya turunnya Al-Qur'an. Zikr itu artinya Quran, peringatan. Ya. Masya Allah, nuzul zikir itu maksudnya turunnya peringatan. Maka dia memberikan peringatan, Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Ya, tapi asal kalimat nuzul itu artinya apa? Turun. Maka nuzul Quran artinya turunnya Quran. Wa nuzulu amrun lazim lil insan. Perkara yang turun itu perkara yang lazim bagi manusia, tapi jangan juga terang-terangan kalau lagi turun. Kalau bisa tetap jaga agar tetap istiqomah. Walakin minan nas man yakunu nuzulu ila ghaflah, tapi ada manusia yang turunnya sampai lalai, ghaflah. Fahada idza istayqadha min ghaflati ada ila darajati. Kalau dia disadarkan dari kelalaiannya, dia kembali kepada derajat awalnya. Au ila arfa minha bihasabi yaqadhi. Atau bisa jadi kembali kepada derajat yang lebih tinggi sesuai dengan kesadarannya. Kalau cepat sadar, cepat balik. Maka dari ini perempuan kadang-kadang mudah futur. Kapan perempuan mudah futur? Karena perempuan ada waktu haidnya. Iya, ada waktu haidnya. Ada waktu haid, ada waktu nggak ibadah, ada waktu nggak zikir, ada waktu malas. Bahkan secara psikologis pun waktu itu jiwa dia lagi nggak tenang. Bayangkan kalau dalam keadaan kayak begitu nggak dikasih ilmu, nggak dikasih pagar, nggak dikasih benteng, sangat mudah terbawa.
terbawa dengan perasaan, terbawa dengan pikiran, terbawa dengan hati, mudah futur. Allahu a'lam. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Berkata berikutnya, wa minhum man luzumuhu ilal mubah. Ada orang yang nuzulnya kepada mubah, yang turunnya kepada hal mubah. Sebentar. Itu kucing di mana ya? Kekurung kayaknya. Umum Muhammad hubungin ane, coba tanya ada apa. Iya, perhatikan. Minhum man yakunu nuzulu ila mubah. Tapi ada yang turunnya kepada mubah. Ya, perkara hal-hal boleh saja. Nggak masalah. Rasulullah SAW pernah kok sama Aisyah lomba lari. Rasulullah pernah kok sama Aisyah ngelihat gulat. Ngelihat orang gulat pernah, mubah, boleh-boleh aja. Rasulullah SAW pernah kok dengan para sahabat bergulat juga, boleh-boleh aja. Iya, mubah. Kan seperti itu. Ya kalau kita perempuan yang mubah ngapain Ustadz? Ya sekali-sekali makan kumpul bareng. Faqad ya'udu ila darajat. Kalau dia kembali kepada taatan, dia kembali kepada derajatnya. Faqad la yasilu ilaiha wa qad yartafi anha. Bisa jadi nggak sampai ke tempat derajat pertama, bisa jadi lebih tinggi daripada derajat pertama. Fa inna qad ya'udu a'la himmah mimma kan. Karena bisa jadi dengan itu dia lebih semangat daripada sebelumnya. Jadi dia mengakukan perkara-perkara yang mubah untuk semangat yang sebelumnya, untuk semangat yang berikutnya. Ya ini boleh-boleh saja. Ya. Contohnya gimana ya? Rihlah. Boleh rihlah, sesekali rihlah. Atau sesekali, kalau rihlahnya mungkin sosial, ya bantu orang. Ya, kita lihat ada orang yang kesusahan atau tertimpa banjir atau kebakaran, kita bantu mereka dengan sosial, kita buatkan dapurnya, kita bantu mereka dengan dapur. Ya memang kita berbuat sosial, kebaikan tetap baik, tapi bisa jadi itu merefresh, memberikan kita semangat baru untuk kebaikan. Itu perlu juga. Ya. Waqad yartafi anha faidna'am, waqad yakunu at'afu himma, waqad ta'udu himmatu kama kan. Tapi bisa jadi perkara yang mubah tadi menyebabkan lemah, setelah itu menjadi lemah semangatnya, atau bisa jadi semangatnya tetap seperti semula. Wa minhum man yakunu nuzulu ila ma'siyah. Ini yang terakhir, ada juga berikutnya. Nuzulnya, turunnya kepada maksiat. Imma saghiratan aw kabiratan fala yahtaj fi auda ila darajati ila taubah nasu wa ibanatin shadiqah. Kalau kayak begini, maka agar dia kembali, dia butuh taubat nasuh, taubat yang tulus, inabatul shadiqah, kembali yang jujur kepada Allah. Jadi intinya ada sebuah hadis mengatakan, kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin sirrah wa inna likulli siratin fatrah. Setiap amal ada semangatnya, setiap semangat ada futurnya. Barang siapa yang futurnya kepada sunnahku, artinya perkara yang mubah, dia futur tapi tetap perkara yang mubah. Dia futur dapat perkara yang mubah, maka di sini dia futur kepada perkara yang mubah, boleh. Tapi kata Rasulullah, faman kana fatratu ila ghairu sunnati. Barang siapa yang futurnya menyelisih sunnahku, udah nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah, faqad halak, dia hancur, dia akan merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafan nasu hal ya'udu ba'da taubati ila darajati allati kana fiha bina'an ala anna taubah tamhu atharud dzunub. Maka berselisih para ulama perihal tentang apakah orang yang bertobat itu akan kembali kepada derajatnya yang pertama karena taubat itu akan menghapuskan dosa, atau taj'alu jawul wujuda ka'adami, sehingga dosanya seperti nggak pernah ada.
Faka'anna lam yakun aw la ya'ud, atau mungkin dia kembali. Jadi gini, ada orang udah baik, tiba-tiba futur, buat dosa. Lalu dia tobat lagi. Pertanyaannya, ketika dia tobat lagi, dia kembali ke posisi yang pernah ada atau tidak? Ada yang mengatakan kembali kepada posisi yang pernah ada karena taubat itu menghapus dan menganggap tidak ada apa yang pernah dia lakukan. Ya begitu. Binaan ala anna taubat ta'thiruha fi isqatil uqubah. Wa ma darajatul lati fatathu fa innahu la yasu ilaiha. Tapi ada yang berpendapat ya dia udah nggak dapat derajat yang pernah dia dapat. Karena dia telah meninggalkan derajat itu. Dia akan mendapatkan sesuai dengan derajatnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Qalu wa taqriru dzalik annahu kana musta'iddan bi ishtighali bit ta'ah fi zaman alladhi asa fihi li su'ud al-akhir wa irtiqa'i bi jumlatil a'mali salifah bi manzilatil kasb ar-rajul kullu yawmin bi jumlatil malihi alladhi yamliku kullama tadha'afa al-mal tadha'afa ar-ribh wa qad raha alayhi fi zaman al-ma'siyah wa irtifa' ribah bi jumlatil a'mal idza ista'nafa al-amal ista'nafa su'udan min an-nuzul wa kana qabla dhalika sa'idan min al-'ulu fa bainahuma baunun 'azimun. Jadi intinya ya seseorang itu tergantung dengan bisa balik lagi atau tidak ke posisi yang pertama, itu tergantung sebesar apa tabungan amal dia. Maksudnya gini, sama seperti orang pernah dagang. Dia pernah berdagang, punya harta, dia kumpulin hartanya. Begitu dia kumpulin hartanya, suatu waktu dia rugi. Ruginya sebesar apa? Akan mengurangi harta dia. Nanti dia akan naik lagi sesuai harta yang pernah ada. Tapi kalau ruginya paling banyak sampai dia bangkrut, ya berarti amalnya nggak ada sama sekali. Jadi Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan atau ingin menggambarkan berbuat dosa itu adalah kerugian, amal soleh itu adalah tabungan. Kalau kerugianmu bisa lebih besar daripada amal solehmu, kau tidak akan bisa balik lagi ke tempat posisi yang dulu. Tapi kalau ternyata amal solehmu pernah besar, lalu ada sedikit kerugian dan engkau kembali lagi, engkau tetap dikatakan sesuai derajatmu. Ini yang dimaksud dengan dia akan kembali sesuai dengan apa yang pernah dia simpan. Contoh kata dia, wa mithlu dzalik maslul rajulaini yartiqiyani fi sulamain. Ada dua orang naik tangga, yang di tangga ini nggak ada habisnya, dan mereka sama-sama naik. Lalu salah satunya turun ke paling bawah, walau darajatan wahid, dia turun ke bawah walaupun satu tangga. Tsumma sta'nafa as-su'ud fa innal ladzi lam yanzil ya'lu fi al-abud. Kemudian dia mulai naik, maka orang yang satu lagi lam yanzil ya'lu alaihi labud. Maka yang satu lagi tidak akan pernah turun, terus naik. Gini loh. Maksudnya gini. Ini dua orang. Kan ini kita berbicara, Ustadz, kalau orang futurnya melakukan dosa, lalu dosanya dia tobat, dia derajatnya di mana? Imam Ibnu Qayyim ingin menggambarkan seperti dua orang naik tangga. Ngajinya bareng, sholatnya bareng, puasanya bareng, amal ibadahnya bareng, naiknya bareng. Oke. Suatu hari yang satu futur, turun dong. Ya kan? Yang ini tetap naik. Lalu yang futur ini tobat, apakah langsung sama lagi seperti teman yang awal? Tidak, dia kembali ke posisi yang semula ketika sebelum dia turun, tapi teman dia tetap terus di atas dia. Itu maksudnya. Ya. Jadi orang yang tobat bisa jadi kembali kepada posisinya, tapi tetap tertinggal dengan orang yang tidak melakukan dosa, maksiat. Seperti itu maksud Imam Ibnu Qayyim. Wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baina taifatain hukman maqbulan. Maka Imam Ibnu Taimiyah memberikan hukum kepada dua kelompok ini dengan hukum yang diterima. At-tahqiqu, yang benar adalah anna minat taibin man ya'udu ila arfa. Tapi ada orang yang taubat
yang lebih tinggi derajatnya dibanding sebelum dia berlaku dosa. Jadi bisa jadi juga nih, dia lebih tinggi naiknya dibanding, contoh gini, saya sering contohkan ini, ketika dia belum melakukan dosa, dia biasa aja, nggak sholat malam biasa, yang penting mah sholat subuh aja, yang penting sholat 5 waktu, sholat juga nggak ke masjid, yang penting dia sholat, tapi dia nggak merasa diri bersalah, begitu terus sholatnya ya di rumah, nggak pernah ke masjid, laki-laki ya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat duha, nggak pernah ikut kajian, yang penting saya sholat sudah. Qadarullah, Allah takdirkan digoda syaitan, dia zina. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita. Dia zina. Begitu dia zina, dia taubat. Taubat dia menyebabkan dia bangun malam, dia sholat ke masjid, dia puasa Senin Kamis, dia terus istighfar. Nah, kalau gini gimana keadaannya? Maka bisa jadi taubat dia arfa, lebih tinggi sebelum dia berbuat dosa. Nah, kalau yang seperti ini keadaan manusia, dia setelah berbuat dosa bertobat lebih baik daripada sebelum berbuat dosa, syaitan menyesal ganggu dia. Kenapa syaitan menyesal ganggu dia? Lah coba saya nggak jatuhkan dia ke dalam zina, dia kan tetap lalai sholatnya, nggak mau ke masjid, gitu-gitu aja. Saya ganggu dia zina, emang dia berzina, tapi setelah itu dia lebih baik. Syaitan menyesal, kalau seandainya aku nggak ganggu dia. Maka jadilah orang yang membuat setan menangis karena mengganggu kita. Yaitu apa? Memperbaiki lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Ini yang dilakukan Adam alaihissalam. Adam kan berbuat salah. Apa kesalahan Adam? Memakan buah yang tidak boleh dimakan. Tapi setelah dia berbuat salah, dia lebih sempurna dalam penghambaan sebelum dia berbuat salah. Kenapa lebih sempurna? Dia merasa dirinya hina, dia merasa dirinya berdosa, sampai dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana. Sampai ketika umat datang kepada Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam kau bapaknya manusia, mintalah sama Allah segerakan mahsyar. Kata Adam, aku punya salah, nafsi. Ternyata kesalahan Adam ini yang dia makan buah menyebabkan dia terus sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah, terus menutupi kesalahannya dengan amal soleh dan kebaikan, sehingga penyesalan dia menjadi kekuatan dia untuk menjadi lebih takwa. Jadi ini orang yang bisa jadi dosanya yang dia lakukan ketika dia tobat mengangkat derajat lebih tinggi daripada sebelum berbuat dosa. Dan banyak orang seperti ini, ya, begitu dia ingat dosanya, dia langsung sholat, langsung tahajud, langsung puasa, karena dia menyesal dengan dosa-dosanya. Itu lebih baik. Lebih baik orang seperti itu dibanding, maaf, orang yang merasa dirinya suci. Saya emang nggak pernah dosa, Ustaz. Dari lahir mah saya baik. Sholat saya nggak pernah tinggal, puasa saya nggak pernah tinggal. Saya nggak pernah berbuat dosa. Bukan masalah amalmu yang hebat, tapi hatimu yang merasa engkau sempurna, itulah kekurangan. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Sementara di Quran Allah kabarkan orang-orang yang bertakwa itu musyfikin, hati mereka musyfik. Musyfik itu artinya selalu merasa bersalah di hadapan Allah. Itu salah satu akhlak penghuni surga. Berikutnya, wartiqa'u bi jumlatin a'malis salifah bimanzilati kasbir rajul. Itu tadi Ibnu Qayyim mengatakan, atau Ibnu Taimiyah mengatakan, wa tahqiq min at-ta'ib wa minhum man ya'udu ila mithli darajati. Ada juga orang bertobat kembali kepada derajat pertama. Wa minhum man la yasil ila darajati. Ada juga yang enggak bisa kembali ke derajatnya, udah ketinggalan dia. Qultu hadza bihasabi quwwat taubah wa kamali. Ini semua tergantung kekuatan taubat dan kesempurnaannya. Ya, bisa jadi dia taubat nyesel. Kenapa?
Ya karena ekonominya lagi terpuruk. Kalau Allah kasih lagi ekonominya baik, bisa jadi dia dosanya ulang lagi. Jadi ketika ekonomi dia terpuruk, dia taubat. Posisi dia di mana? Sesuai posisi taubat dia. Iya. Wa amma ahdatsathu ma'siyah li 'abdi min adh-dhil wal khudu' wal inabah wal hadar wa khauf min Allah wal buka' min khasyatillah qad taqwa hadzal umur. Allahu akbar. Nih. Penting ini kalimat ini. Bisa jadi kemaksiatan yang ada pada hamba, dari itu dia merasa rendah, hina, kotor di hadapan Allah, sehingga dia betul-betul takut kepada Allah. Merasa hina, diri kotor, takut kepada Allah, sifat akhlak hamba bukan? Itu yang memuliakan hamba, karena dia merasa dirinya rendah di depan Allah, karena penghambaan itu adalah merendahkan diri. Kata Imam Al-Qayyim, atau bahkan nangisnya dia karena takut kepada Allah, qad taqwa hadzal umur. Ini bisa jadi unsur penyebab kuatnya taubat dia, naiknya derajat dia. Kenapa? Karena selalu merasa bersalah di hadapan Allah. Ini yang kita bilang tadi, Adam alaihissalam. Kalau ditanya Adam, pertanyaannya simpel. Adam lebih sempurna mana ketika sebelum diusir dari surga atau setelah diusir dari surga? Adam setelah diusir. Kan Adam taubat. Karena taubatnya malah menyebabkan dia merasa rendah, hina, tunduk di depan Allah. Angkat derajatnya. Jadi berdosanya Adam itu adalah kehendak Allah supaya Adam lebih sempurna, lebih baik. Jadi kalau kita berdosa, jatuh dalam sebuah dosa, jangan putus asa. Jangan bilang, udah Ustaz, saya memang ditakdirkan gak jadi orang baik. Jangan. Udah Ustaz, memang jiwa saya memang bukan jiwa orang soleh. Jangan. Tetap mengatakan, ya Allah, ampuni aku. Bisa jadi kerendahan diri kita, kehinaan diri kita di hadapan Allah menyebabkan Allah mencintai kita. Karena hakikat penghambaan itu adalah merasa diri hina di depan Allah. Ada dua orang sama-sama sujud. Sujud itu posisi terhina kan? Posisi terendah dalam penghambaan adalah sujud. Maka itu dikatakan sujud aqrabu bainal abdi rabb. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah sujud. Karena semakin sujud semakin merendah dia. Semakin merendah dia semakin dekat dengan Allah. Cuman ada dua orang, yang satu sujud dalam rangka merasa dirinya sempurna. Aku ini banyak sholat, aku ini orang soleh, aku ini kalau doa pasti dikabulkan. Sama sujud. Yang kedua sujud sambil menangis, ya Allah, betapa maksiatnya aku, betapa pendosanya aku, nikmat dikasih banyak tapi aku melawan kepada Allah. Sama-sama sujud, samakah posisi mereka di depan Allah? Beda, karena hati mereka berbeda di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat dosa bukan berarti tidak bisa mulia di sisi Allah. Bisa jadi dia lebih mulia daripada sebelumnya. Tergantung kekuatan penyesalan dan juga kekuatan taubatnya. Bukti dari penyesalan apa, Ustadz? Tidak mengulangi. Oke, ada lagi yang lain. Bukti penyesalan itu kuat apa? Tidak mengulangi, benar. Ada lagi yang lain? Semangat beribadah boleh, tapi saya belumkan itu. Ada yang lain. Bahkan ini menjadi syarat. Kalau ini dia lakukan, bisa jadi taubatnya belum benar. Meninggalkan boleh, tapi bukan itu. Menyesal, betul itu, tapi bukan itu. Menutupi aib dan jangan cerita sama orang lain. Nggak menceritakan dosa sama orang lain. Kecuali kalau memang harus cerita, tujuannya bukan bangga dengan dosa. Tujuannya agar orang bisa ambil pelajaran. Contoh orang riba. Ada teman-teman yang mau jatuh riba. Dia mungkin bilang, aku dulu pernah jatuh riba sampai aku terpuruk begini. Boleh. Tapi kalau dia temannya riba, dia juga riba. Aduh, kamu baru riba segitu, saya mah dulu riba berbesar gitu. Ini bukan taubat. Mujahir namanya. Mujahir itu nggak boleh. Baik itu taubat, baik apapun itu.
ya, minum, mabuk, apa, alkohol, zina, nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh mengumbar aib kita, karena itu bukti penyesalan. Karena orang menyesal itu malu, bukan bangga. Ketika dia bangga dengan dosanya, berarti bertentangan dengan asal taubat. Taubat itu asalnya adalah menyesal, bukan bangga. Maka dari ini dikatakan dalam sebuah hadis, semua umatku diampuni kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu bangga dengan dosa. Bangga dengan dosa. Nah, hatta ya'udu taib ila arba'in min darajati yasiru ba'da taubati khairan min qabla khati'ah. Wa qad takunu khati'ah fi haqqi rahmah. Orang kayak begini, kalau setelah taubat lebih mulia daripada sebelum taubat, maka kesalahan dia itu bisa jadi bentuk rahmat Allah kepada dia. Karena Allah pengen dia menjadi lebih baik. Allahu Akbar. Fa inna nafat anhu da'al ujub. Kenapa? Karena Allah ingin menghilangkan dalam dirinya penyakit ujub. Wah, saya nggak pernah salah, saya soleh, saya baik, apa salah saya coba sekarang? Saya nggak pernah bikin salah, ujub dia. Akhirnya Allah kasih futur. Begitu dia futur, dia tahu dia lemah, supaya nggak ujub. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, aku khawatir kalian jatuh kepada yang lebih besar daripada dosa kalian. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu yang lebih besar dari dosa kami? Ujub, kalian bangga diri. Ya. Wa khallastuhu min thiqatihi min nafsi idlali bi'amalihi wa wada'at khadda sara'atihi wa dhil wal kisar ala utbati babi sayyidi wa maulah. Maka dia tidak meletakkan lagi bab kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hayati nih, hayati ketika sholat, ketika doa, ketika zikir, letakkan hati kita, ya Allah, aku ini hina, aku ini hambamu, aku ini lemah. Ini penting sekali, karena penghambaan sebenarnya itu di hati yang seperti itu. Jangan seperti tadi, sholat, sujud, betul, tapi hati penuh dengan kesombongan, angku, merasa suci. Bisa jadi sholatnya nggak bernilai besar di sisi Allah. Tapi bernilai besar itu karena dia betul-betul merendah di depan Allah. Arafathu qadrah, dia sadar tentang kadar dirinya. Wastahattu faqrah, dia menyaksikan tentang kefakiran dirinya. Kapan itu? Ketika dia telah terjatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, jatuh dalam masalah, dia akan menganggap dirinya lemah. Kelemahan diri ini harusnya mengantarkan dia untuk bersandar kepada Allah penuh. Wa arafatu qanam ila hibdi sayyidi wa maula wa ila afu, dia butuh ampunan Allah, dia butuh maafnya Allah. Wa akhrajat minal qalbi sawlatut ta'ah, sehingga keluarlah dalam hatinya usaha untuk melakukan ketaatan. Wa qasarat anfuhu an yasmukh biha, an yatakabbar biha, maka patahlah hidungnya. Hidung itu maksudnya ya keangkuhan lah ya, ingin menunjukkan kesombongannya ketika dia tahu bahwasannya dia jatuh. Wa yara nafsahu biha khairan min ghairi, sehingga dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Wa awqafathu baina yaday rabbih mauqiful khati'in mudnibin, sehingga dia berdiri di depan Allah seperti orang berdiri dan bersalah dan berdosa. Nakisur ra's, kepala yang tertunduk, baina yaday rabb, di hadapan Allah, mustahiyan minhu khaifan wajilan, malu kepada Allah, takut kepada Allah, dan wajilan itu gemetar karena takut. Muhtakiran li taati, sangat butuh kepada Allah agar berbuat taat. Musta'ziman lil ma'siyati, menganggap besar dosa maksiat yang dia lakukan. Wa qad arafa nafsu bin naqas, dia sadari dirinya penuh dengan kekurangan. Wa dzam, kecelaan. Rabbuhu kamalu hamd wal wafa, cuman Allah yang satu-satunya sempurna dengan segala pujian dan segala perbuatannya. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang kita disusupi penyakit ujub dalam diri. Ini banyak ya. Banyak orang
semua orang pasti akan mengalami yang namanya pengalaman spiritual hidup itu pasti. Awal baru, begitu dia baru bisa melakukan amal soleh, baru masuk melakukan amal soleh, baru punya ilmu, apa yang dilakukan? Biasanya semua orang diajak debat karena merasa diri paling pintar. Dengan berjalannya waktu, dia jatuh, dia kesungkur, dia futur, dia maju lagi, dia naik lagi, baru dia tahu, ya Allah, ternyata saya ini rendah. Sehingga tidak lagi merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, tapi memandang orang lain bisa jadi dia lebih baik dari saya, karena saya ini banyak dosa. Cuman penampilan saya aja kayak orang soleh, kalau dia nggak kayak orang soleh, tapi amalnya baik, kan bisa seperti itu. Banyak orang yang kita lihat mungkin tidak berpenampilan seperti ulama, tapi ketika kita lihat amalnya, kita lihat kesehariannya, kita malu. Ternyata dia bisa jadi dia lebih baik di sisi Allah dibanding kita. Dari apanya? Dari akhlaknya. Mungkin bajunya nggak sebagus kita, mungkin hidupnya nggak semewah kita, tapi akhlaknya lebih indah dari kita. Bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah dibanding kita. Banyak nggak orang seperti ini? Banyak orang seperti itu. Betapa banyak orang-orang yang punya sifat tawadhu, rendah hati, pintar menghargai orang lain, dan dia merendahkan dirinya untuk menghormati orang lain. Orang seperti ini di mata manusia mungkin biasa, tapi di mata Allah bisa jadi lebih mulia. Mungkin di mata manusia pakaiannya tidak sempurna, atau mungkin di mata manusia penampilannya tidak menarik, tapi akhlak dia, ibadah dia, kerendahan hati dia, penghargaan dia kepada orang lain, bisa jadi itu sebab dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin di mata manusia penampilannya, pakaiannya mungkin berharga, tapi ketika berbicara, akhlaknya, perangainya rendah di depan Allah. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, merendahkan orang lain. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yanzur ila sawarikum wala ila ajsamikum." Allah enggak lihat kepada penampilan dan jasad kalian. Innallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kita. Jadi kalau begitu mana yang lebih penting? Bersihnya hati atau bersihnya baju? Salah satu dulu, jangan dua-duanya. Suruh pilih salah satu. Masya Allah. Iya. Islam mengajarkan kita untuk perhatikan hati dan jangan lupa kebersihan fisik. Tapi orang munafikin, di surat Munafikun Allah mengatakan, mereka hanya sibuk memikirkan fisik tapi tidak memikirkan hati. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau lihat mereka fisiknya, kau akan kagum sama mereka. Fisiknya mengagumkan, penampilan mengagumkan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia ngomong, kau akan kagum dengan omongannya. Tapi innal munafiqina lakadzibun. Mereka itu semua pendusta, kata Allah. Innal munafiqin lakadzibun. Fa ayyi ni'matin wasalat minallahi ilaihi istaktsaraha ala nafsi. Ketika dia mendapatkan nikmat karena dia sudah merasa dirinya bersalah nih, dia merasa dirinya rendah di depan Allah, dia melanggar hukum Allah, sehingga ketika Allah berikan dia nikmat, dia menganggap bahwasannya nikmat ini besar. Allahu Akbar. Oke, saya mau contohkan begini. Allah memberikan nikmat kepada kita, itu wajib bagi Allah atau keutamaan? Alhamdulillah. Atau keutamaan dan kebaikan dari Allah? Ini perhatikan. Kita ini wajib dapat nikmat atau kita ini sebenarnya tidak wajib dapat nikmat? Kalau kita dapat nikmat, itu adalah kebaikan dari Allah. Mukmin harus menganggap dirinya tidak wajib dapat nikmat. Contoh begini, saya mau contohkan satu nikmat. Punya anak dan tidak punya anak. Ketika Allah tidak kasih seseorang atau Allah belum kasih seseorang anak, salahkah Allah tidak memberikan anak kepada dia? Tidak. Wajibkah Allah memberikan anak kepada dia? Tidak. Tapi kenapa orang lain diberikan?
yang diberikan itu bukan karena kewajiban Allah, karena kebaikan Allah. Jadi kalau kita nggak dapat, kita nggak bakalan kecewa, karena memang hukum asalnya saya nggak dapat. Tapi ketika kita dapat, yang kita sudah berpikir hukum asalnya kita nggak dapat, ketika kita dapat, kita akan menganggap itu besar. Ini cara berpikir mukmin ketika dengan nikmat. Dipahami? Maka banyak orang kecewa ketika nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia menganggap wajib bagi Allah ngasih saya. Padahal nggak ada yang mewajibkan Allah. Allah mau kasih terserah Allah, Allah nggak kasih, Allah nggak jahat. Apakah ketika kita telah berobat, wajib Allah sembuhkan kita? Nggak wajib. Ketika Allah nggak sembuhkan, berarti Allah nggak zalim, karena Allah memang tidak wajib menyembuhkan kita. Lalu kita bilang, kan tapi saya sudah minta. Wajibkah Allah mengabulkan permintaanmu? Kalau kau katakan wajib Allah mengabulkan permintaanku, bisa jadi itu sebabnya Allah tidak kabulkan kamu, karena engkau bukan minta tapi ngatur Allah. Kan dia ngatur, karena wajib bagi Allah ngasih saya. Ya, di sini kata Syekh, orang yang hatinya terpuruk di depan Allah, artinya merendah di depan Allah, ketika dikasih nikmat, dia merasa tidak pantas. Nikmat ini semua karena kebaikan Allah. Jadi yang kecil pun dikasih Allah, dia anggap besar. Yang sedikit dikasih Allah, dia anggap banyak. Ini adab etika seorang hamba di depan tuannya. Ya, di depan tuannya. Lalu dikatakan, ra'a nafsahu dunaha walam yaroha ahlan laha ay nuqmatin, dan ujian apa saja dan bala apa saja yang dapat pada dirinya, dia merasa tidak ada yang salah. Ketika dia dapat penyakit, ketika dia dapat musibah, ketika dia dapat ujian, karena dia merasa dirinya memang penuh dengan kesalahan, ya kata dia apa ketika dapat ujian, dapat hukuman? Ya wajar, emang saya banyak dosa. Itu sifat mukmin. Beda dengan sifat orang yang merasa suci tadi. Ya Allah, kan saya kan udah sholat. Ya Allah, saya kan udah sedekah. Ya Allah, saya kan udah sholat malam. Ya Allah, saya kan udah baik, udah ngaji. Ketika itu yang ada di pikiran dia, lalu Allah berikan dia musibah, dia anggap Allah nggak adil. Kenapa Allah berikan saya musibah? Kan saya udah soleh. Wah, ketahuilah, hukum asalnya kita itu pendosa. Orang pendosa adalah bersalah. Orang bersalah hukum asalnya boleh dihukum. Ketika dapat hukuman, jangan katakan yang menghukumnya galak dan sadis, tapi memang kita yang berhak dapat hukuman. Tapi ketika kita merasa bersalah, lalu yang hukuman malah ngasih kita nikmat, luar biasa. Ada orang mencuri di rumah kita, ketahuan nih, mencuri di rumah kita. CCTV ada, bukti ada, mencuri di rumah kita. Pikiran dia apa harusnya? Waduh, saya akan dibawa kantor polisi, saya akan dipenjara, kan begitu. Ketika saya berikan dia ke polisi dan penjara, salahkah saya? Tidak. Dia pun akan tahu, ya salah saya sih. Nggak mungkin kalau dia protes dong, karena dia memang pencuri. Tapi ketika dia udah mencuri begitu, saya dudukin sama saya kasih makan, saya tanya, kenapa kamu curi? Saya butuh duit pak, nih 1 miliar saya kasih. Besok ketemu saya, malu nggak dia? Wah, saya harusnya dihukum malah dikasih uang. Ini analogi kalau kita bersama makhluk. Allah sebenarnya tidak pantas kita maksiat dan berbuat dosa. Sekecil apapun kita tidak pantas berbuat maksiat di bumi Allah, karena bumi milik Allah. Maka ketika kita berbuat dosa, harusnya wajar kalau kita diberikan hukuman. Ternyata hukuman sama nikmat, banyakan mana kita? Banyakan nikmat. Sakit gigi, coba saya mau tanya, ibu-ibu seumur hidup berapa kali sakit gigi? Banyak, 10 kali. Taruhlah 10 kali. Usia sekarang udah berapa? Usia sampai 50, berarti 10 tahun sekali sakit gigi. Banyakan sehatnya atau banyakan sakitnya? Banyakan sehatnya. Coba kalau seandainya setiap habis gibahin orang langsung sakit gigi. Oh, selesai kita. Udah, nggak pernah keluar. Mata bengkak terus sakitan. Tapi Allah Maha baik. Maka itu dikatakan, wa ma asabakum min musibatin
illa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu karena ulah tanganmu. Wa ya'fu an katsir, tapi banyak yang Allah maafkan. Nah, jadi ayat ini dipahami dengan pemahaman seperti ini. Kita itu sebenarnya pendosa dan bersalah. Pendosa dan bersalah, hukum asalnya dihukum. Ketika tidak dihukum malah dikasih nikmat, harusnya bersyukur. Jangan dibalik. Saya ini hukum asalnya adalah orang suci, harus dikasih nikmat karena saya wali Tuhan, dan saya nggak berhak dihukum karena saya orang baik. Kalau kayak begini cara berpikir, ketika dia dapat hukuman, kecewa sekecewa-kecewanya. Ketika dia dapat kebaikan, dia lupa. Kenapa? Ya memang saya berhak dapat kebaikan. Dibalik harusnya. Mukmin merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Ini harus ada pada diri kita. Dan itulah yang disebutkan orang berilmu. Karena orang berilmu mengenal, memposisikan dirinya, kedudukan dirinya di hadapan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu letaknya di mana? Hati. Mereka yang takut kepada Allah, merekalah ulama. Itulah orang yang berilmu. Jadi para ulama mengatakan, tahapan pertama kali belajar biasanya merasa hebat. Sama seperti orang pertama kali belajar bela diri. Padahal dia baru ban kuning, tapi seolah-olah semua orang sudah kalah sama dia. Dia paling jago. Tapi begitu dia sering diadu, ternyata dia sering kalah. Dipukul sakit, baru dia tahu, oh ternyata banyak orang lebih jago dari saya. Tapi karena diadu, tambah naik bannya, bukan lagi ban kuning, naik terus. Semakin dia naik, semakin dia tahu banyak orang lebih jago dari saya. Lah, mukmin pun begitu dalam perjalanan spiritual hidup. Terus belajar, terus berusaha istiqomah, terus mencari harapan kepada Allah. Terkadang jatuh dalam dosa, jangan lalai, bangkit, bangun, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, berbuat baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni dan rahmati kita. Naam. Fa inna man yastahiqu min uquba la tahmil jibalu rasiyat. Allah, kayaknya udah 1 jam lebih kita ini. Hah? 1 jam lebih ya. Sudah 1 jam 20 menit kayaknya. Dikit lagi habis, masih panjang ini, Bu. Iya, kalau dibaca doang selesai. Karena memang Masya Allah, Ibnu Qayyim setiap paragrafnya memberikan ilmu. Makanya saya bilang tadi di Stabilo itu memberikan ilmu di situ. Dia memberikan ilmu buat kita. Ya, saya kalau mau baca lanjut terus cuman baca, saya rasa lebih baik baca sendiri di buku. Tapi kalau kita lanjut lagi, insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang apa yang dimaksud Ibnu Qayyim. Tapi nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya, ma'asi tajri'u ala sahibu asnaful makhluqat. Uqubah tujarri ala abdi man lam yakun. Maksiat menyebabkan seseorang itu hilang harga dirinya di hadapan orang lain sehingga makhluk lain berani kepada dia. Berani kepada dia. Maksudnya gini loh, judulnya secara garis besar. Gara-gara dia melakukan maksiat, hilang kehormatan dan hilang harga diri. Ketika hilang harga diri, makhluk lain berani ganggu dia. Termasuk jin. Jin datang orang pelaku maksiat, jin nggak pernah takut. Lah sama-sama ini sohib, kata dia, ini temen. Tapi ketika Imam Ahmad dilaporin, Imam ada orang kesurupan setan. Kata Imam Ahmad, bawa sendalku ke dia. Sendalnya Imam Ahmad dibawa. Itu baru sendalnya, belum ketemu Imam Ahmad, setannya langsung kabur karena kewibawaan ketaatan. Umar bin Khattab ketika setan mau berjalan, lalu ada Umar, setannya bagaimana? Cari jalan lain. Itu maksudnya. Kalau taat akan menyebabkan makhluk-makhluk takut sama dia. Kalau maksiat akan menyebabkan makhluk lain tajri. Jur'ah itu nggak sopan, nggak menghargai, nggak menghormati. Ya, kita lanjut ini di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan.
Hah? Ya, ada pertanyaan, Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya tentang manhaj seorang ustadz, apakah ustadz tersebut sunnah atau tidak, dan saya memberitahu sebatas pengetahuan saya saja, apakah hal tersebut termasuk ghibah? Apakah baik jika menyarankan untuk bertanya langsung ke ustadznya, apakah bermanhaj salaf atau tidak? Jadi pertama, bukan berarti orang yang kita tidak tahu atau tidak kenal bukan manhaj salaf. Ustadz kenal Ustadz Fulan kah? Enggak. Oh berarti bukan manhaj salaf? Ya bukan begitu maksudnya. Apakah semua yang saya tidak kenal berarti bukan manhaj salaf? Kalau semua yang saya kenal manhaj salaf, mungkin error saya. Kebanyakan orang harus saya kenal. Jadi belum tentu yang kita tidak kenal berarti bukan manhaj salaf, belum tentu. Bisa jadi dia manhaj salaf. Lalu dari mana kita tahu? Ya, pendalilannya dari Quran dan hadis, amalannya dari Quran dan hadis. Jadi yang kita tidak tahu bukan berarti dia tidak salah, bukan. Jangan berpikir seperti itu. Karena kalau berpikir seperti itu akhirnya kita menuduh semua orang seolah-olah bukan sunnah, bukan salaf. Kita nggak boleh mengeluarkan orang dan menuduh orang bukan salaf sampai ada bukti. Oke, saya bawa nih masalah satu. Ketemu orang, kita lihat dia Islam. Pertanyaan saya, ketika dia Islam, apa penilaian kita pertama? Dia salafi atau bukan? Hukum asal manusia itu apa sih? Ditanya, dia Islam. Hukum asalnya dia salafi atau bukan? Kalau saya beranggapan hukum asalnya salafi. Bukan dibalik, hukum asalnya bukan salafi, enggak. Hukum asalnya salafi. Sampai ada bukti dari perbuatan, dari perkataan, dari ibadah yang menyelisihi manhaj salaf. Oh, ini sebabnya dia bukan manhaj salaf. Jadi jangan sampai, ini sebagian ikhwan ini, maaf, sebagian ikhwan. Kalau ketemu ikhwan lain yang sama jenggotan, yang sama celana cingkrang, karena nggak ngaji sama kita, ini bukan. Nggak boleh begitu. Karena nggak pernah hadir kajian saya, Ustaz. Emang kajian kamu doang yang salah, kan begitu. Sama seperti kita ketemu akhwat di luar, menembakkan muslimah, berpenampilan muslimah. Hukum asalnya salaf atau bukan? Muslimah atau bukan? Kita tegur atau bukan? Tegur. Jangan kita tegur, tunggu tahu dulu Ustaz, KTA-nya apa? Kita nggak ada KTA. Nggak ada KTA kita. Tetapi setelah saya tegur kayaknya begini dan begitu. Berarti ada bukti sekarang. Oke, kartu tanda anggota, Ibu. Kan biasanya ada kajian-kajian yang di luar pakai KTA. Kartu tanda anggota. Kalau bukan anggota dia, bukan kajian dia, berarti bukan bareng sama dia. Kalau belum baiat sama dia, bukan kajian dia. Kita nggak kayak begitu. Ingat, kita nggak kayak begitu. Ustadz soalnya belum pernah baiat sama Ustadz, emang gak ada baiat sama kita. Tapi dia gak pernah kajian sama Ustadz, lalu gak pernah kajian saya, berarti dia bukan salafi. Di pemahaman dari mana yang seperti itu? Gak boleh. Loh, kalau begitu pandangan Ustadz semua orang hukum masalah Islam dan salaf. Hukum asalnya, menurut saya, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kecuali ada bukti yang menunjukkan dia tidak sesuai dengan sunnah. Iya. Kecuali ada bukti yang menunjukkan dia bukan tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau gini cara berpikir kita, alhamdulillah ketemu kaum muslimin, kita senang dimanapun dia berada. Ketemu kaum muslimin, Masya Allah yang berpakaian muslimah, baik, panjang, kita senang dimanapun dia berada. Yang penting dia sama-sama muslimah. Ya, sama seperti tadi, kembali kepada Ustadz tadi. Kita nggak tahu hukum asalnya, ya kita lihat dulu. Oh ternyata dia begini dan begitu. Udah. Boleh nggak kita bilang sesuai yang kita tahu Ustadz? Boleh.
Boleh kita bilang sesuai kita tahu. Oh, yang saya tahu dia itu begini dan begitu. Gibah nggak Ustaz? Enggak, karena sedang menjelaskan keadaan. Sedang menjelaskan keadaan. Lalu boleh nggak mengatakan tanya aja kepada ustadznya? Boleh juga. Boleh, tanya aja kepada ustadznya. Ya Allah a'lam. Hah? Boleh. Tanya apa sih yang kamu maksud sunnah itu? Nah, saya gampang aja kan. Di tempat masjid itu maulidan nggak? Ya, saya keterbatasan ilmu saya kan. Saya gitu aja. Kalau saya tidak melakukan maulidan yang dirayakan. Terus, nah tapi kalau bapak sih, saya mau tanya, kalau Ustaz sunnah itu pasti tidak merokok ya Pak? Harusnya. Harusnya tidak merokok. Oke, begini. Contoh tidak maulidan dan tidak merokok. Oke. Berarti ini bisa nggak jadi standar awal Ustadz atau sinyal awal Ustadz? Bagi saya bisa. Karena ketika dia melakukan maulidan, berarti cara berpikir dia adalah baik walaupun tidak ada dalil. Cara berpikir ini adalah bukan cara berpikirnya salah. Yang kedua, masalah rokok. Oh enggak Ustaz, dia salafi kok Ustaz, dalilnya kuat, tapi dia ngerokok. Seorang salaf, kita nggak mengatakan manusia harus suci. Tadi kita bahas, manusia ada yang salah tidak? Tapi ketika terus-menerus dalam kesalahan dan membela kesalahan, itu bisa mengeluarkan jalur kebenaran. Kalau dia sesekali, maaf ya, umpamanya ngerokok, tapi ketika ditanya kamu ngerokok, enggak saya nggak ngerokok, itu cuma asap doang keluar. Masih menutupi dosanya, kita masih menganggap ya manusia sesekali jatuh salah. Tapi kalau dia bela, dia terus menerus terang menerang di situ, berarti kan ada cara berpikir, landasan cara berpikir dia udah nggak sama dengan kita. Bukan masalah rokoknya, tapi landasan cara berpikir dia yang berbeda. Nah, itu yang saya katakan bisa jadi dia salah, bukan salafi. Ya, kalau gitu kamu tidak menerima perbedaan. Bukan tidak menerima perbedaan. Prinsip berpikirnya dan cara berpikirnya sudah beda. Ini 1-2 kasus. Kalau sudah cara berpikir yang berbeda, dibawa 10 kasus pun akan berbeda cara berpikirnya. Ya seperti itu. Iya, sama seperti itu. Sama seperti itu. Tapi yang saya inginkan adalah tadi kalau kita ketemu sesama kaum muslimin, muslimah, ya hukum asalnya kita sama-sama Islam. Sama-sama Islam, saling bertegur sapa, saling salaman. Jangan kebalik, setiap ketemu orang hukum asal ahlul bid'ah, sampai orang nggak ada yang mau disalamin karena nggak mau salaman sama ahlul bid'ah. Bukan begitu. Hukum asalnya kita ini muslim sesama Islam. Islam itu pasti di atas Quran dan hadis, kecuali ada bukti yang menunjukkan keluar dari itu. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini? Ya, silakan Mutir. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Oke. Jadi refreshing, tamasya, jalan-jalan ke pantai boleh tidak? Boleh. Tapi kalau pantainya pantai Kute, suami sama istri ke pantai Kute, boleh enggak? Suaminya nggak boleh. Iya, kan mubah Ustadz melihat pemandangan indah, pemandangan alam indah boleh, tapi manusia yang pemandangannya indah bagi laki-laki nggak boleh dilihat. Jangan berdalil saya melihat keindahannya Ustadz, memuji Allah kok bukan muji dia. Subhanallah, astagfirullah. Jadi tetap yang mubah boleh selama tidak melanggar syariat. Ya. Nah, kalau ibu-ibu di mana seringnya? Ini pertanyaan sering berulang sebenarnya. Saya tahu sebenarnya ibu-ibu tahu, tapi selalu berulang karena penasaran, pengen jawabannya berbeda, Ustaz. Jawabannya tidak akan pernah beda karena hadisnya
Boleh nggak perempuan safar tanpa mahram untuk jalan-jalan? Jawabannya nggak boleh, sudah. Lalu kalau saya tetap melakukan, masing-masing, sudah. Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi, sudah. Yang penting kalau ditanya, kamu ditanya sama guru kamu, belajar sama ustadz kamu, boleh nggak? Nggak boleh. Lalu kenapa kamu lakukan? Ya itu mas saya, udah terserah kamu. Asal jangan paksa ustadz untuk mengatakan boleh. Karena kalau saya mengatakan boleh, dosanya ke saya. Nanti ibu-ibu melakukan, kenapa boleh? Kata Ustadz Lutfi boleh. Ya subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ya, Allahu Akbar. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.